Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut menghadapkan negara kita kepada resesi ekonomi. Ancaman resesi menghantui berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Pelemahan ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut semakin jelas di depan mata. Negara tetangga Singapura sudah kena dampaknya. Hal ini tentunya harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia lewat berbagai strategi anggaran, kebijakan, dan stimulus ekonomi. Indonesia berjuang untuk tidak masuk ke dalam jurang resesi. Bagaimana kekuatan fundamental ekonomi kita untuk tidak masuk ke lembah resesi dan seberapa kuat perekonomian yang dimiliki Indonesia untuk melawan pandemi yang masih berkelanjutan. Kami bahas dengan narasumber yang telah bergabung malam hari ini. Saya sapa, selamat malam Pak Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia. Apa kabar Pak Faisal? Ya, dan selanjutnya ada Pak Justinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan. Pak Justinus, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas Aldi, kabar baik, terima kasih. Ya, dan selanjutnya juga ada Bapak Rosan Roslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Pak Rosan, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik Mas Aldi. Ya, saya mungkin ingin ke Pak Faisal Basri terlebih dahulu. Pak Faisal, kita sama-sama tahu indikator ekonomi, kemudian data PDB atau inflasi ini menunjukkan bagaimana roda perekonomian berjalan begitu di negara kita. Namun, agar kita bisa memberikan perspektif kepada masyarakat, sebetulnya apa yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia bila terjadi resesi ekonomi begitu di dalam negeri? Pak Faisal, bisa mendengar dengan jelas suara saya dari studio, Pak? Ya, sepertinya kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Faisal. Saya ke Bang Yus terlebih dahulu mungkin ya. Bang Justinus, ini terkait dengan banyak yang ingin mendapatkan penjelasan sebetulnya sejauh mana fundamental yang dimiliki Indonesia. Sekarang Singapura, negara tetangga kita yang paling dekat begitu, sudah mengkonfirmasi masuk ke dalam resesi. Sebetulnya fundamental kita saat ini di kuartal menuju kuartal ketiga begitu. Bagaimana kekuatannya? Ya, terima kasih Mas Aldi, selamat malam Bang Faisal, Pak Rosan. Secara umum memang hampir semua negara terdampak COVID. Ekonomi juga tumbuh, sudah terkonfirmasi banyak negara tumbuh negatif. Indonesia sendiri kuartal 2 kita belum mendapatkan rilis resmi dari BPS sehingga harus kita tunggu, tetapi Kementerian Keuangan juga sudah mengkonfirmasi sudah hampir pasti pertumbuhan kuartal 2 kita negatif. Tapi secara fundamental sebenarnya dari sisi moneter misalnya nilai tukar rupiah, lalu dari sisi pasar modal IHSG juga sudah membaik, nilai tukar rupiah juga relatif stabil. Dan kita juga patut bersyukur karena Kemenkeu dan BI sudah menyelesaikan skema burden sharing sehingga APBN dengan postur baru sesuai Perpres 72 2020 sudah dapat dijalankan dengan defisit yang diperkirakan 6,34% atau sekitar 1.039 triliun. Artinya kita sudah mendapat jaminan pembiayaan dari Bank Indonesia dengan alokasi penanganan COVID sebesar 695,2 triliun. Dengan berbagai macam skema stimulus, rasanya itu sudah cukup untuk sementara ini bisa mendukung perekonomian kita, termasuk memberikan perlindungan sosial bagi warga masyarakat. Selebihnya kita berharap penanganan dampak kesehatan itu dapat segera membaik dengan ditekannya pasien yang positif atau penyebaran COVID, sehingga bisa menjadi prasyarat yang baik bagi reopening ekonomi kita, Mas Aldi. Iya, Bang Justinus, ini terkait dengan kita mengedepankan ekonomi, kemudian juga banyak masyarakat yang bertanya-tanya begitu, yang kemudian juga memiliki pemerintah lebih mengutamakan ekonomi daripada kesehatan begitu. Padahal kita sama-sama tahu bahwa itu tadi Singapura, negara tetangga kita, sudah terkena resesi, pertumbuhan ekonomi kita kuartal 1 sudah berkontraksi dan juga diprediksi kuartal kedua akan kontraksi lagi. Bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa memang saat ini kita butuh melakukan langkah-langkah strategis untuk kemudian memulihkan perekonomian kita begitu? Ya. Memang dengan kondisi ekonomi yang melemah, pertumbuhan yang negatif, market yang tidak bisa bekerja normal, warga masyarakat butuh bantuan, sekarang kita berharap pada pemerintah sebagai satu-satunya bisa diandalkan untuk menjaga perekonomian termasuk kesehatan di dalamnya. Maka tidak perlu kita menghadap-hadapkan antara ekonomi atau kesehatan. Jelas ekonomi sekarang adalah ekonomi pandemi yang seluruh daya upaya diarahkan untuk pertama menangani dampak kesehatan,
termasuk penyediaan infrastruktur, fasilitas, lalu menjadi jaminan perlindungan sosial untuk warga masyarakat terdampak, dan sekaligus menciptakan bantalan bagi perekonomian supaya para pelaku usaha juga tidak jatuh terlampau dalam dan bisa segera recover. Maka tiga-tiganya dikerjakan sekaligus, tetap prasyarat utama adalah kesehatan, Mas Aldi. Maka alokasinya 87 triliun, itu diutamakan untuk penanganan kesehatan sebagai prasyarat ekonomi bisa dibuka kembali. Oke, mungkin Bang Yus bisa juga dijelaskan sebetulnya skemanya untuk kemudian realokasi dana APBN, gitu, realokasi anggaran itu seperti apa untuk kesehatan, untuk berbagai sektor, mana yang kemudian akan diprioritaskan oleh Kementerian Keuangan? Ya, dengan alokasi 695 triliun, sektor kesehatan itu sekitar 87,5 triliun dan sudah mulai dari awal, sejak April sudah dialokasikan. Bahwa ada beberapa yang tidak cepat dalam eksekusi itu iya, tapi ini adalah proses administrasi atau pengadaan barang jasa. Belakangan sudah ada kecepatan yang cukup baik, terutama untuk pemberian insentif dan penyediaan alat kesehatan. Sekarang sedang didorong pengadaan barang untuk penyediaan alat tes di tempat-tempat umum, terutama transportasi, sehingga meringankan beban dan menjamin mobilitas warga bisa dilakukan dengan lebih baik dan lebih aman. Lalu ada 203 triliun itu untuk perlindungan sosial, sudah dimulai sejak April, sampai sekarang penyerapan sudah sekitar 38%, dan relatif ini cukup efektif dan sudah diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Selebihnya adalah insentif usaha, ada sekitar 120 triliun, lalu UKM itu 123 triliun, itu sudah berjalan sejak awal untuk UKM, mulai pembebasan pajak-pajak termasuk PPh UKM yang ditanggung pemerintah, lalu juga subsidi bunga untuk para debitor dan juga alokasi untuk pembiayaan kredit UKM. Selebihnya untuk korporasi, BUMN dan lain-lain sedang diproses di bulan Juli ini. Jadi dengan skema itu praktis untuk pemulihan ekonomi itu dimulai kira-kira mulai pertengahan Juni dan akan lebih efektif di Juli ini, mudah-mudahan sampai dengan Desember kita bisa mencapai ketepatan yang efektif, Mas Aldi. Oke, jadi kesehatan, jaminan sosial, dan juga kemudian insentif atau stimulus ekonomi untuk UKM dan juga usaha. Mungkin saya selanjutnya ke Pak Rosan Ruslani terkait dengan keadaan realnya di lapangan saat ini. Bagaimana dunia usaha memaknai ancaman resesi yang akan dihadapi Indonesia melihat negara tetangga sudah mengonfirmasi mengalami resesi? Ya, terima kasih Mas Aldi. Kalau dari kami dari usaha dan Kadin melihat bahwa kita akan memasuki resesi kalau stimulus pemerintah ini masih lambat seperti sekarang. Dan sebetulnya kita juga sudah dari kami memproyeksikan di kuartal kedua ini kita akan minus kurang lebih minus 4 sampai minus 6%. Di kuartal ketiga kita masih minus karena stimulus yang lambat, karena walaupun sekarang sudah ada pelonggaran, tapi kalau saya bicara dengan seluruh asosiasi yang berada di bawah Kadin dan juga pemain industri, rata-rata ini baru 40 sampai 50% keadaan kembali seperti pemain tekstil dan yang lain-lainnya. Gitu. Jadi memang untuk menuju ke arah normal kembali masih lama, karena kita melihatnya ini kita lari maraton nih. Jadi kita pun melihatnya ini masih panjang sampai akhir tahun 2021 gitu keadaannya. Oleh sebab itu kita memang mencoba untuk menjaga cash flow. Kita nggak pikir cari untung lah, kita yang penting kita bertahan dulu, kita bisa selamat dulu, karena asumsi kita memang tadi seperti sampaikan, impor kita kan memang ekspor kita menurun, impor kita menurun lebih banyak, dan impor kita kan 70% itu adalah bahan baku dan bahan penolong. Sehingga kita bisa lihat industri kita akan mengalami penurunan yang cukup signifikan juga. Jadi dan harga-harga komoditas juga menurun. Jadi kita melihatnya ya kita memang harus siap-siap memasuki resesi di kuartal ketiga ini. Oke, dunia usaha siap-siap memasuki resesi. Mungkin saya selanjutnya tanya ke Pak Faisal Basri. Pak Faisal,
ini tadi sudah dijelaskan oleh Bang Justinus, kemudian Pak Ruslan juga sudah memberikan pemaparan begitu. Kalau dunia usaha siap-siap untuk memasuki resesi. Kalau Pak Justinus tadi bilang bahwa sebetulnya indikator ekonomi kita IHSG stabil, rupiah stabil begitu. Apakah Anda mencermati kondisi fundamental ekonomi kita saat ini akan bisa menyelamatkan kita dari jurang resesi di kuartal ketiga nanti? Eh, Resesi kan 2 triwulan berturut-turut ya. Jadi kalau triwulan kedua hampir pasti. Triwulan ketiga ini sangat-sangat bergantung pada kemampuan kita untuk menjinakkan virus. Nah, sampai hari ini masih berkembang pesat. Kemudian angka kematian juga mencapai rekor baru kalau saya tidak salah 171 ya. Nah, jadi kalau kita melonggarkan PSBB, itu risikonya nyawa manusia gitu. Oleh karena itu kita relakanlah triwulan ketiga ini minus juga, asalkan triwulan keempat kita sudah mulai rebound dan sangat boleh jadi total sepanjang tahun ini kita akan mengalami pertumbuhan minus, tapi ya segitu saja nanti 2021 kita rebound gitu. Yang lebih realistik saja, jangan dipaksakan. Ya, artinya Pak Faisal kalau tadi prediksi, ya. Pak Faisal kalau tadi Anda memprediksi bahwa kuartal 2 kemungkinan akan negatif, kemudian kita merelakan kuartal 3 negatif juga, ini artinya kita harus siap-siap begitu resesi akan masuk di tahun 2020 ini ke Indonesia begitu? Ya, resesi kan masalah teknis ya. 2 triwulan berturut-turut minus gitu. Oke. Ya, itu saja kok, jangan resesi seolah-olah kita mengalami tsunami yang besar gitu. Pertumbuhan negatif 2 triwulan berturut-turut, tapi kita lebih solid. Kalau kita memaksakan, saya takutnya sampai triwulan 3 kita masih resesi. Masih semakin panjang gitu. Ayo kita perangi COVID ini, koordinasi yang baik, dana dipercepat untuk testing. Jangan testingnya rapid test ya, itu sia-sia gitu. PCR kalau bisa paling sedikit 50.000 satu hari, supaya kita lebih cepat menjinakkan virus, supaya virusnya berkembang tidak lebih cepat daripada kemampuan kita gitu. Sesuai dengan standar WHO dalam menangani virus. Baik, Pak Faisal, nanti juga saya ingin bertanya sebetulnya bagaimana penjelasan kepada masyarakat ini. Tadi Pak Faisal bilang jangan terlalu ditakuti ya, ini bukan tsunami yang begitu besar. Tapi dampaknya nanti yang dirasakan kepada masyarakat sampai ke lapisan terbawah seperti apa. Namun usai jeda ya Pak, kami akan kembali, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News, kita lanjutkan dialog kita terkait dengan ancaman resesi bagi Indonesia. Ada Pak Faisal, tadi sebelum jeda kita sempat membahas sebetulnya seberapa besar dampaknya nanti jika Indonesia mengalami resesi. Begitu. Kalau mendengar kata resesi nampaknya masyarakat langsung mengarahkan kepada kemiskinan, pengangguran, daya beli melemah. Sebetulnya bagaimana nanti kondisi yang akan dialami masyarakat jika resesi itu benar-benar terjadi? Masyarakat yang terdampak, yang paling rentan kan sudah di-cover ya. Nanti tolong dikoreksi kalau saya salah, sudah di-cover dengan bantuan sosial, jaring pengaman sosial, ada PKH yang telah ditingkatkan nilainya maupun jumlah penerimanya, kemudian Bansos Jabodetabek, Bansos Bodetabek, kemudian ada bansos-bansos lainnya, itu sudah diamankan sampai Desember setidaknya. Nah, jadi kalau aktivitas ekonomi kan bisa secara bertahap ya dilakukan, dan kita fokus yang dibuka itu adalah sektor produksi. Jangan mal dulu lah gitu. Masa yang kita buka konsumsi dulu, yang kita buka kan produksi dulu gitu ya. Kita produksi sektor-sektor mana yang tidak terlalu terdampak kepada virus ini. Misalnya sektor yang padat karya, padat modal ya, yang pekerjanya sedikit, kemudian yang pekerjanya banyak, separuh-separuh, jangan full capacity gitu. Nah, jadi gradually itu lebih aman ketimbang kita membuka habis-habisan, kemudian virusnya mewabah lagi, dan akhirnya kita PSBB lagi. Itu presiden yang sangat buruk. Jangan kita berpengalaman seperti Iran. Iran itu awalnya bagus ya, sekarang active casesnya naik lagi gitu, karena terlalu terburu-buru.
semua indikator yang ada untuk COVID ini menunjukkan bahwa kita belum pantas melonggarkan PSBB. Baik. Tapi oke, kita terpaksa harus bicara realitas. Oleh karena itu solusinya waktu kita buka, testing diperbanyak. Itu saja kok. Oke. Tetap mengedepankan kesehatan ya Pak Faisal, dan juga harus paralel mungkin ya dengan stimulus ekonomi yang diberikan. Ini Bang Justinus tadi Pak Rosan juga sempat menyampaikan bahwa memang dunia usaha saat terkena karena sebagian besar impor kita memang impor bahan baku untuk menggerakkan dunia usaha begitu. Namun stimulus nampaknya menjadi catatan dari Kadin yang dianggap masih lambat begitu untuk ke dunia usaha. Ini tanggapan dari Anda bagaimana, Bang Yus? Ya, memang apa yang disampaikan Pak Rosan tadi cukup valid bahwa stimulus terutama untuk perekonomian itu agak lambat karena memang baru dimulai pertengahan Juni dan kita utamakan pelaku UKM. Yang sekarang sedang dilakukan adalah restrukturisasi atau penjadwalan kembali utang. Ini baik B2B antara perbankan dengan nasabah maupun yang difasilitasi oleh pemerintah antara lain UKM. Pembebasan untuk utang sampai 500 juta, pembebasan bunga, subsidi bunga, dan untuk yang sampai 10 miliar itu mendapatkan penundaan dan subsidi bunga. Memang untuk pelaku usaha yang cukup besar itu belum tercakup fasilitas saat ini, kecuali insentif pajak yang bisa dimanfaatkan sejak April kemarin. Meskipun juga kalau kita lihat sedang dievaluasi oleh Kementerian Keuangan efektivitasnya, yang banyak memanfaatkan terutama pasal 21, tapi untuk pasal 25 belum dimanfaatkan dengan baik. Evaluasi di bulan ini nanti akan berpengaruh kepada kebijakan berikutnya. Kalau memang pelaku usaha membutuhkan insentif lain, tentu akan kita fasilitasi, akan kita revisi insentif yang ada. Jadi ini sifatnya dinamis. Untuk yang lain-lain, saya setuju Bang Faisal tadi. Kita fokus di kesehatan. Jadi Anda setuju jika relakan dulu lah kuartal 3 nampaknya begitu untuk kita tetap melakukan pengetatan, tidak ada pelonggaran PSBB. Tapi tetap mengutamakan kesehatan, tapi biarkanlah nanti di kuartal keempat mungkin kita bisa kembali memperbaiki ekonomi dengan lebih kencang lagi, dengan lebih stimulus yang lebih besar lagi, bagaimana begitu? Ya, jadi Kementerian Keuangan dalam hal ini menyiapkan anggaran, menyiapkan kebijakan dan arahnya, tetapi tetap sangat kondisional tergantung pada sejauh mana efektivitas penanganan kesehatan. Jadi testing, tracing, dan treatment itu menjadi fokus. Maka kami juga mendorong penyerapan anggaran lebih cepat oleh Kementerian Teknis supaya tes lebih masif, menjangkau semakin banyak orang, dan juga Vaskes, Alkes itu juga tersedia di setiap tempat, di setiap daerah. Lalu kita juga mendukung upaya-upaya kementerian lembaga termasuk para pelaku usaha untuk memulai menyiapkan protokol new normal. Dan kita siapkan insentifnya. Tetapi kita tidak dalam posisi mendahului. Kami sepakat lebih baik kita betul-betul efektif menangani kesehatan, mengorbankan ekonomi, ketimbang kita mengorbankan kesehatan yang akan beresiko kepada masa depan perekonomian kita itu sendiri. Nah sekarang kita siapkan lapis-lapis kebijakan Mas Aldi. Nanti mana yang efektif tentu akan kita lihat dalam perkembangannya. Kita siapkan beberapa skenario, termasuk tadi Pak Rosan menyampaikan kalau pelaku usaha memang sudah butuh cepat untuk didorong, kita juga siapkan beberapa cadangan. Nah mudah-mudahan terus bisa didiskusikan. Nah, yang terbaru adalah Pak Presiden telah menyampaikan kita akan menerapkan bansos produktif untuk para pelaku UKM. 2,4 juta itu sebagai bantuan mereka untuk modal awal. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan cepat, lagi-lagi tergantung kepada bagaimana dampak pandemi di kesehatan bisa diatasi. Ya, termasuk strategi pemulihan ekonomi nasional atau PEN juga untuk kemudian memberikan stimulus investasi. Saya ke Pak Rosan selanjutnya. Pak Rosan, ini terkait dengan apa ya, bisa dibilang mungkin bagaimana dunia usaha ini merasakan pelemahan ekonomi di kuartal 1 dan kemungkinan di kuartal kedua ini akan kembali terkontraksi. Sudah sejauh mana yang dirasakan dampaknya kepada dunia usaha sebetulnya? Ya, kalau dunia usaha dalam waktu yang singkat kan memang tekanannya sangat luar biasa ya. Sehingga kita lihat dari angka yang dirumahkan atau PHK juga meningkat sangat tajam. Dan juga faktor kemiskinan juga bertambah. Tetapi memang kita dari dunia usaha ini melihatnya bahwa ya kita harus memplanning agak susah memang nih. Seperti yang dikatakan oleh Pak
Faisal Basri bahwa karena testing kita juga relatif tuh masih rendah ya dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya gitu ya. Kita mungkin baru di level per 1 juta tuh baru 4 ribuan. Kalau kita bandingkan dengan Singapura udah di atas 120 ribu, kemudian mungkin Malaysia di atas 25 ribu, Thailand itu udah 9 ribu. Sehingga memang kita harus mengejar testing ini terlebih dahulu sehingga kita tahu petanya mana daerah-daerah yang bisa dilonggarkan atau daerah-daerah yang harus justru mungkin diperketat. Nah, tapi memang kami melihat kalau hanya mengandalkan dari private sector dunia usaha ini memang sangat berat. Jadi kita harapkan juga government spending atau belanja pemerintah ini bisa dipercepat dan ditingkatkan juga dalam kita menjaga salah satunya daya beli masyarakat kita juga ya, supaya ekonomi juga masih bisa bergerak. Karena kalau private sector juga memang stimulusnya juga belum ada ya, baru ada mungkin di UMKM dan BUMN. Kemudian seberapa besar sih Pak Rosan, seberapa besar persentase produktivitas yang menurun akibat adanya pandemi COVID-19 ini selama di kuartal 1 dan 2? Ya sebetulnya sih tergantung dari industrinya ya. Ya kalau kita tahu pariwisata nyaris lumpuh lah gitu ya. Tetapi kalau sekarang beberapa industri yang produksi itu mungkin masih di level 40%-an. Dan pasar ekspor pun mereka contohnya tekstil menyampaikan saya sudah mulai terbuka. Sehingga mereka juga perlu memerlukan modal kerja juga gitu. Yang sekarang memang dari perbankan mereka agak susah ya untuk mendapatkan modal kerjanya, sehingga diharapkan juga ada pemerintah bisa membantu modal kerja mungkin dengan memberikan penjaminan walaupun tidak secara keseluruhan misalnya 80%-nya atau 90%-nya supaya tidak terjadi moral hazard juga. Oke. Jadi pemberian itu ya stimulus untuk usaha bagi sektor UMKM. Dan kalau berbicara soal UMKM sendiri, ini penggerak perekonomian kita, apa yang paling urgent dibutuhkan oleh sektor UMKM ini agar kemudian bisa memiliki amunisi yang kuat lah paling tidak untuk tetap bertahan di tengah pandemi? Ya memang karena demand-nya kan juga lemah ini ya. Walaupun kalau dari segi UMKM sendiri mereka membutuhkan modal kerja juga bicara dengan kami gitu. Dan relatif kan mereka napasnya lebih pendek lah daripada para pengusaha. Jadi memang demand-nya ini harus di-create sehingga pemberian jaminan pengaman sosial ini harus lebih di-push lagi dan diperbesar lagi sehingga demand-nya ada, sehingga ini juga membantu UMKM pada saat supply side-nya juga terbantu dengan adanya bantuan modal kerja dari pemerintah, sehingga dua-duanya bisa berjalan. Karena kalau demand-nya tidak ada, supply-nya didorong juga agak kurang optimal ya. Gitu. Baik. Ke lempar ke Pak Faisal Basri mungkin saja. Pak Faisal, kalau Anda mendengar tadi pemaparan dari Bang Roslan terkait dengan kesiapan dunia usaha menghadapi pandemi, sebetulnya apa yang harus diprioritaskan oleh dunia usaha saat ini untuk kemudian bisa bertahan, terutama pada nanti pelemahan ekonomi di kuartal 2 dan 3? Sebetulnya ada tanda-tanda sudah membaik ya. Misalnya seperti otomotif, mobil ya. Mobil itu sudah naik bulan Juni dibandingkan dengan Mei, ya, naik dari 3.551 unit, jadi cuma 3.551 itu bulan Mei, bulan Juni sudah 12.623, jadi sudah meningkat 225%. Itu kan sinyal. Jadi Juni sudah membaik, tapi membaiknya kan belum bisa recover kondisi Juni tahun lalu ya. Nah kan gradual Juli, Agustus, September, kan Juli, Agustus, September ini kan triwulan ketiga. Nah harapan kita otomotif ini diikuti oleh sepeda motor, besi baja, tekstil, farmasi, pulp and paper, petrokimia, bangunan. Itu yang tidak sensitif terhadap COVID karena bisa physical distance. Jadi banyak sebetulnya peluang. Seraya kita mencoba misalnya untuk besi baja ini segera di recover, kan sudah ada PMN juga untuk Krakatau Steel. Untuk meredam impornya ada kecenderungan impornya naik. Berarti kan aktivitas ada di dalam negeri, tapi Krakatau Steel-nya sedang repot. Nah, ini di recover sehingga bisa mengurangi impor. Kemudian untuk UMKM,
kan ada 60 juta lebih UMKM. Rasanya tidak bisa semua disentuh. Jadi kita sisir, saran saya itu UMKM itu dibagi 4. Jadi yang pertama yang harus diikhlaskan untuk tidak dibantu adalah UMKM yang dampak COVID-nya sangat berat dan kondisi keuangannya juga sangat berat. Jadi ini berapapun akan membangkitkan UMKM. Nah, UMKM yang seperti ini, yang seperti disampaikan tadi Pak Jokowi, kalau nggak salah sudah bansos untuk UMKM untuk kategori yang pertama. Jadi yang paling bisa dibantu adalah yang dampak COVID-nya rendah dan tuan keuangannya juga ringan. Yang bisa diungkit cepat. Kemudian yang ya itulah. Kemudian ada gradasi yang 2 lagi gitu. Tapi kalau yang berat sama berat, keuangan berat, dampak COVID-nya berat, ya udah mereka tidak ada konsentrasi lagi untuk usaha. Mereka berikanlah ruang untuk bisa bertahan hidup sampai tahu ya mungkin secepat mungkin, tapi maksimum saya rasa mereka bisa bertahan dengan bansos ini sampai bulan Desember. Baik, terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya saya ke Bang Justinus, ini mungkin terkait dengan kemudian penyaluran kredit, pinjaman untuk sektor UMKM begitu ya. Ini bagaimana kemudian nanti skema yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan secepat itu kepada UMKM ataupun dunia usaha yang terdampak signifikan akibat pandemi COVID-19. Sementara seperti kita ketahui mereka juga secara fundamental ini memiliki kekuatan yang cukup melemah cukup dalam lah akibat pandemi ini. Kemudian bagaimana ini bisa tersalurkan dengan baik begitu bantuan ini? Ya, yang pertama ini sudah untuk restrukturisasi. Kita menggunakan perdagangan, menggunakan pegadaian, lalu PNM Mandiri, KUR dan LPDB untuk mendaftarkan para peserta mereka atau para debitur ini untuk mendapatkan penjadwalan ulang termasuk subsidi bunga sampai dengan 6 bulan. Ini sudah berjalan. Sampai sekarang sudah sekitar 2,5 juta nasabah yang mendapatkan penjadwalan di luar yang perbankan. Lalu yang kedua, Menteri Keuangan juga sudah menempatkan dana 30 triliun di Bank Himbara melalui Peraturan Menteri nomor 70 dengan suku bunga yang murah supaya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UKM. Lalu yang ketiga, dengan Peraturan Menteri nomor 71 telah dilakukan penjaminan kredit melalui Askrindo dan Damkrindo. Skemanya nanti para pelaku UKM dapat memanfaatkan dana yang cukup murah karena dijamin oleh pemerintah. Imbal hasilnya itu ditanggung pemerintah, maka bisa mendapat suku bunga sangat rendah supaya mereka bisa mendapatkan bantuan permodalan. Itu yang sekarang sudah berjalan, tinggal kecepatan yang betul-betul kita harapkan bisa lebih baik. Maka sudah ada revisi beberapa termasuk dengan PMK 85 supaya lebih mudah administrasinya, tidak merepotkan para pelaku UKM. Baik, itu tadi ada kebijakan, kemudian juga ada ya tadi skema-skema yang diberikan untuk kemudian penyaluran kredit kepada UMKM. Baik, nanti usai jeda saya akan melanjutkan kembali dialog kami pada malam hari ini. Namun pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News dan kita masih membahas soal ancaman resesi begitu. Bagaimana strategi Indonesia untuk kemudian menghadapi lembah resesi yang mungkin bisa dihadapi di kuartal-kuartal selanjutnya. Saya ke Pak Rosan dari Kadin. Pak Rosan, ini terkait dengan tadi yang sudah dikatakan stimulus yang diberikan kepada dunia usaha, kemudian ke sektor UMKM. Sebetulnya apakah ini sudah mulai dirasakan dan apakah jika stimulus-stimulus itu diberikan, apakah ini bisa kemudian mengurangi ancaman adanya PHK besar-besaran dan juga produktivitas yang menurun dan juga ya paling penting itulah tidak sampai memutus hubungan kerja karyawan gitu. Pak Rosan. Baik, Pak Rosan sepertinya masih ada kendala teknis. Saya ke Pak Faisal Basri. Pak Faisal terkait dengan resesi ini sebetulnya bagaimana kita bisa membangun narasi optimisme? Oke, saya ke Pak Faisal terlebih dahulu ya. Pak Faisal, bagaimana kita bisa membangun narasi optimisme di tengah masyarakat begitu ya, yang sudah mengalami pemutusan hubungan kerja atau unpaid leave dan juga masyarakat yang terkena dampak langsung akibat pandemi COVID-19 ini. Bagaimana bisa kemudian membangun narasi optimisme agar kita siap kok gitu, fundamental kita cukup
kuat kok untuk menghadapi pelemahan ekonomi ini? Jadi kita mungkin perlu menjelaskan kepada publik ya, terutama ini kewajiban ekonomi ini ya, menjelaskan pada publik struktur ekonomi kita. Baik, Pak. Lantas jangan dikait-kaitkan dengan Singapura yang terjun bebas, bahwa kita beda dengan Singapura gitu. Singapura memang pertumbuhannya terjun bebas kan 40%. Tapi kalau year on year-nya 12 kalau saya tidak salah. Nah Singapura itu ekspornya hampir 2 kali lipat dari PDB. Iya kan? Nah, jadi kalau akibat pandemi global, perdagangan dunia anjlok sampai 30-40%, otomatis Singapura yang kena duluan, paling berat. Indonesia ekspornya cuma 18% dari PDB. Ditambah importnya lebih besar dari ekspor. Jadi kan ekspor minus import jadi minus. Minus jadi positif. Jadi dari sektor perdagangan, luar negeri aman. Gitu. Nah yang begini-begini yang rasanya. Oleh karena itu, yang perlu dipicu adalah konsumsi dalam negeri dan konsumsi pemerintah kan. Oke, konsumsi pemerintah udah jalan. Nah, bagaimana menjaga agar konsumsi dalam negeri ini bisa tetap positif gitu. Yang penting positif 1% kayak gitu ya. Syukur-syukur bisa 1,5% gitu. Itu akan sangat membantu sehingga resesinya mungkin antara resesi dan tidak resesi ya. Seperti yang Bank Dunia perkirakan, kita bisa tumbuh bisa stagnan 0%, tidak minus gitu. Itu kalau 0 saja tahun ini itu reboundnya lebih cepat daripada semakin dalam kita di 2020 mungkin tinggi tangga yang harus kita siapkan untuk 2021 gitu. Nah, jadi serendah sesedikit mungkin kita turunnya itu. Kalau bisa tidak turun ya 0%. Oke, baik. Bang Rosan, ini setuju atau tidak dengan tadi yang dijelaskan oleh Pak Faisal? Jika dunia usaha masih kuat nggak jika nanti di kuartal 2 ini, let's say pertumbuhan kita 0% sesuai dengan diprediksi oleh Bank Dunia, dan di kuartal 3 mungkin akan ada pelemahan lagi, masih kuat atau tidak fundamental yang dimiliki? Tahun 2020. Ya, saya 2021 setuju dengan Pak Faisal. Bulan 2 ini saya sampaikan bahwa negatif sudah hampir memang kita nih sekarang bertahan dan walaupun sudah mulai ada pergerakan perekonomian lagi dan ini ya membantu kita menapas kita untuk jadi lebih panjang gitu ya. Memang masih jauh dari ideal, tapi paling nggak kita bisa bertahan dulu, kita nggak mengurangi pegawai, tidak ada PHK, itu kan yang penting buat kita juga gitu ya. Sehingga ekonomi ini kita tahu ya berjalan dulu walaupun keadaannya tekanannya masih berat, tetapi kita lihat dengan berbagai kebijakan stimulus yang diluncurkan pemerintah, kita harapkan ini bisa membantu lagi, bisa menjadi lebih baik lagi sehingga pada saat nanti di tahun depan diharapkan bisa rebound dengan baik lagi, lebih cepat, walaupun kelihatannya untuk sementara waktu kita harus ya berdampingan dengan COVID-19 ini ya sampai ya mungkin vaksin ini ketemu gitu. Rebound lebih cepat itu yang diinginkan. Tapi untuk skema pemodalan sendiri bagi dunia usaha sampai sejauh ini, kira-kira sudah memiliki skema yang cukup tangguh begitu untuk kemudian bisa tetap bertahan? Ya memang ini masa-masa yang sulit buat kita semua. Oleh sebab itu kita memang memerlukan kehadiran pemerintah di sini, terutama di dunia usaha. Karena harus diingat juga kontribusi dunia usaha ini perpajakan itu 87%. Nah, kalau dunia usahanya ini stimulusnya baru diberikan misalnya tahun depan, berarti kan penerimaan pajak pemerintah akan turunnya lebih dalam lagi. Nah, ini kan akan berdampak secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat memang di dalam stimulus yang sekarang kan belum ada untuk korporasi. Kalau dibilang korporasi udah ada, itu lebih ke BUMN adalah mengenai dana talangan dan PNM. Jadi harapannya tentunya stimulus untuk dunia usaha ini segera bisa skemanya diluncurkan dan anggarannya juga sudah bisa disiapkan. Baik, kalau begitu langsung saja saya ke Bang Justinus. Bang Justinus, bagaimana ini tadi yang dikatakan oleh Pak Rosan? Ya, yang pertama tentu kami pemerintah bertanggung jawab atas situasi, kondisi ekonomi, sosial, kesehatan yang ada. Kami ingin memastikan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia itu terus
memantau, melakukan monitoring, evaluasi kebijakan, dan secara dinamis merespon apa para pelaku usaha. Kami juga berterima kasih dan berempati kepada para pelaku usaha yang telah juga berkorban. Ini sama-sama kita gotong royong supaya bisa melawan pandemi dan melewati. Nah sekarang kami juga terus berdialog dengan Kadin, dengan Apindo, dengan HIPMI untuk mendapatkan masukan, terutama juga dengan Kemenko Perekonomian. Bisa lebih sensitif dan lebih tajam untuk membantu para pelaku usaha. Dalam waktu dekat juga akan dirumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih komprehensif dan lebih sektoral, sehingga betul-betul bisa menjadi daya ungkit. Tadi sesuai Bang Faisal tadi sampaikan, beberapa yang aman COVID dan produktif itu perlu kita prioritaskan. Sektor yang jump start kira-kira begitu. Lalu paralel, kami juga menyiapkan RAPBN 2021 yang disusun lebih responsif untuk menjaga dengan asumsi nanti pandemi masih butuh recovery lebih lama, stimulus disiapkan, dan fokus yang lebih tajam untuk reformasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur penunjang sektor-sektor vital di perekonomian kita. Itu yang kira-kira bisa kita siapkan, Mas Aldi. Ya, prediksinya bagaimana Bang Justinus terkait dengan nanti pertumbuhan ekonomi kita, inflasi kita, dan juga struktur atau fundamental kita nantinya hingga bisa rebound kembali perekonomian Indonesia? Untuk tahun 2020, rasanya kita Tetap harus optimis tapi juga realistis, tadi Bang Faisal sampaikan. Yang penting kita fokus di kesehatan. Kita berharap bisa tetap positif, kalaupun tidak, toh kita sudah mencoba menyiapkan suatu landasan yang lebih berkesinambungan. Karena pertarungan ini cukup panjang, kita harus menyiapkan nafas dan stamina yang cukup untuk ini. Maka kita harus realistis dengan hitung-hitungan, pandemi ini mungkin dampaknya akan sampai ke pertengahan 2021, sehingga kita tidak perlu tergantung pada 1-2 indikator ekonomi, tapi lebih bagus melihat ini secara holistik, bagaimana kesehatan ini menjadi prioritas, secepatnya kita bisa tangani dengan baik, maka APBN pun juga diarahkan ke sana, termasuk kita mendorong Pemda-Pemda untuk berlomba-lomba menuju ke hijau, sehingga bisa menjadi prakondisi prasyarat yang baik. Disiplin dan kerjasama yang baik, semua pihak, pusat, pemerintah, swasta, rasanya kita akan terus berjibaku dan pengorbanan bisa lebih besar lagi. Nah ini yang menurut kami menjadi kritikal. Mudah-mudahan kita setelah ini bisa lebih bagus lagi dalam berkoordinasi, Mas Aldi. Baik, Bang Justinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan. Pak Faisal Basri, selanjutnya bagaimana harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, dunia usaha, pemerintah, kemudian ini agar bisa kemudian terus bertahan di tengah pagebluk ini, pandemi ini? Yang penting kita melihat masa depan itu lebih cerah gitu ya. Jadi optimisme yang membuat kita bisa betul-betul menjaga stamina kita seperti yang Mas Justinus katakan tadi, menjaga stamina, jangan boros gitu ya. Kemudian kalau bisa struktur anggaran juga ditinjau kembali lah. Yang saya gemes itu anggaran pertahanan kok masih tinggi. Hari gini masih beli 19 triliun alutista gitu ya. Supaya makin banyak yang kita bisa alokasikan untuk bantuan sosial ini. Realokasi anggaran ditinjau lagi. Baik, terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya mungkin terakhir Bang Rosan Ruslani, ini apa yang ingin Anda sampaikan kepada kawan-kawan dari dunia usaha, kemudian juga mereka yang bergerak dari berbagai sektor ya, terutama mungkin mereka yang paling terkena dampak paling besar begitu, sektor UMKM. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal, memang ya apalagi kita dunia usaha, kita harus selalu berpikiran positif dan optimis ya dalam segala hal. Karena dengan itu juga membuat semangat kita bertahan pada saat ini terus maju gitu. Karena saya selalu bilang there's always light at the end of the tunnel. Kita tahu eventually ini akan berakhir. Memang kita belum tahu kapan, tapi kita selalu bisa beroptimis, beradaptasi, berkreatif, dan juga berinovasi dalam menghadapi ini semua. Insya Allah kita bisa lewati ini dengan baik.
Jangan-jangan ini juga bisa jadi momentum kita untuk kemudian bersiap-siap ya jika nanti ekonomi akan mulai booming kembali setelah tadi Anda katakan eventually ini akan berakhir begitu ya Bang Rosan. Iya. Baik, terima kasih Bang Rosan Roslani, Ketua Umum Kadin, dan juga Pak Faisal Basri, Ekonom Senior Universitas Indonesia, Bang Justinus Prastowo, Staf Khusus Kementerian Keuangan. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Semoga ini bisa membangun tadi narasi optimisme di tengah masyarakat bahwa fundamental ekonomi kita sebetulnya kuat begitu. Sudah ada langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk kemudian menghadapi pandemi, menghadapi ancaman resesi begitu. Kita lihat nanti bagaimana kelangsungan atau kelanjutan ya dari kita melawan corona. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam.